محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita teruskan kembali pembahasan kita, yaitu ringkasan fikih Al-Mulakhas Al-Fiqhi di Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu masih yang berkaitan tentang rukun-rukun sholat. Yang diantaranya yang telah kita bahas yaitu al-qiyam fi sholatil fardhah, berdiri ketika melaksanakan sholat wajib. Maka ini adalah merupakan rukun min arkanis sholat. Kemudian rukun yang kedua takbiratul ihram fi awwaliha, di awal. Dan ini juga merupakan rukun sebagaimana pendapat jumhur ulama, dengan dalil dari hadis Nabi SAW, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma istaqbilil qiblah wa kabbir." Dan juga ucapan Nabi SAW, "Tahrimuha at-takbir." Rukun yang ketiga qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah, dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca di Fatihatil Kitab. Di sini yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Ubadah bin Samit. Kemudian pembahasan yang terakhir yang telah kita bahas yaitu ar-ruku' fi kulli raka'ah, ruku' dalam setiap rakaat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan salat untuk ruku'. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang salah ketika salatnya, "Tsummarka hatta tatfa'inna rafi'an." Kita teruskan kembali dari rukun-rukun salat. Qala rahmatullahi ta'ala, qala hafizahullah ta'ala, wa rukunanil khamis wassadis, rukun yang kelima dan rukun yang keenam, ar-raf'u min ar-ruku' wal i'tidal waqifan kahalihi qablahu. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa rukun yang kelima dan rukun yang keenam dari rukun-rukun salat yaitu ar-raf'u min ar-ruku',
bangkit dari rukuk. Wal i'tidal waqifan, berdiri tegak dan juga berdiri tegak. Kahalihi qablahu, seperti keadaan yang sebelumnya. Ini ketika dia berdiri pertama kali sholat. Liannahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawama ala fi'lihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawama, terus menerus, istimrar, continue di dalam mengerjakannya. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan orang yang salah ketika salatnya, Nabi mengatakan kepadanya, "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian angkatlah, bangkitlah dari rukuk sampai engkau betul-betul berdiri tegak. Nabi ketika mengajarkan kepada orang yang salah ketika salat, dia menunjukkan bahwa ini adalah rukun min arkanis salat. Wa qala hafizahullahu ta'ala ruknus sabi', rukun yang ketujuh as-sujud, termasuk dari rukun-rukun salat yang diantaranya itu as-sujud. Wa huwa wad'ul jabhah 'ala al-ard, bahwa sujud wad'ul jabhah 'ala al-ard, meletakkan keningnya di atas bumi, di atas lantai. Wa yakunu 'ala al-a'dha'i sab'ah, diiringi dengan yang lain. Ini semuanya kalau dihitung ada 7 anggota tubuh yang harus kita meletakkannya ketika sujud. Ini akan disebutkan nanti. Fi kulli rak'atin marratain, dalam setiap rakaat 2 kali sujud. Liqoulihi ta'ala wasjudu, sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala wasjudu. Yani bagaimana dalam ayat yang sebelumnya tentang perintah ruku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian, sujudlah kalian. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersujud ketika melaksanakan salat. Wal ahadits al-waridah fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, dan juga hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk sujud, yaitu sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'atil ardh, saya diperintahkan, memerintahkan itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan umirtu, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud ala sab'ati ardh, yaitu di atas 7 anggota badan. Alal jabhah, kemudian Nabi mengatakan alal jabhah, yaitu keningnya. Wa asyara biyadihi ila anfihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan juga kepada hidungnya. Wal yadain, dan kedua telapak tangannya. Wa rukbatain, kedua lututnya. Wa atrafil qadamain, dan kedua dari ujung kakinya. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis perintah untuk sujud di 7 anggota tubuh.
menempelkan. Wa fi'lihi lahu, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwa beliau sujud ala sab'ati a'dham, sujud di atas 7 anggota tubuhnya. Wa qali sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli, dan juga ucapan Nabi alaihi salatu wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini sering kita lewati. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sallu kama ra'aitumuni usalli. Siapa sahabatnya? Sering diulang-ulang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Siapa sahabatnya? Man sayyid? Mana Dede? Ida. Hadis iman. Kasih itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis iman. Malik ibnu Huwairits. Malik ibnu Huwairits radhiyallahu taala anhu. Ingat, kalau ada di sini Rawahul Bukhari, sahabatnya Malik bin Huwairits. Karena di sini sering terulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wal a'dha'u sab'ah hiya jabah wal 'adl. Syekh Shalih hafizahullah taala mengatakan bahwa a'dha'u sab'ah, anggota tubuh yang wajib bagi kita untuk menempel ketika sujud, ada 7. Wahiyal jabha wal 'adl. Jabhah wal an, kening dan hidung. Ini satu paket, dihitung 1. Nah, karena kening dan hidung bagian dari wajah, sehingga seseorang ketika sujud jangan hanya meletakkan keningnya saja, tapi hidungnya tidak ditempelkan, atau hidungnya saja dan keningnya tidak ditempelkan, tapi harus dua-duanya ditempelkan ke lantai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan jabhah, beliau juga mengisyaratkan kepada hidungnya. Bagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, wa asyara biyadihi ila anfihi. Karena ini satu paket. Satu kening dan juga hidung, satu paket bagian dari wajah, sehingga harus ditempelkan dua-duanya. Jadi boleh diangkat hidungnya, harus menempel dua-duanya. Wal yadan. Yang pertama jabah wal an, yang kedua wal yadan, kedua telapak tangan. Wa rukbatan, kedua lututnya. Wa atraful qadamain, dan kedua dari ujung telapak kakinya. Fala budda ayyubashira kullu wahidi min hadhihi al-a'dha' mawdi' as-sujud wa hasab al-amkan. Saleh mengatakan, dan harus 7 dari anggota tubuh yang tadi disebutkan harus semuanya menempel di tempat sujud semampunya. Hasab al-imkan, semampunya dia. Kalau misalkan dalam keadaan sakit, misalkan, maka ini udzur. Jatuh misalkan dari motor, lututnya sampai luka, kalau menempel di lantai sakit. Satu yang sebelah kanan misalkan, ketika sujud diangkat misalkan, ini udzur. Sedangkan mereka yang mampu untuk meletakkan, maka harus menempel di lantai, karena ini merupakan perintah seseorang ketika melaksanakan sujudnya. Nah, Toib, dikatakan oleh para ulama bahwa hikmah perintah sujud di anggota tubuh yang 7 yang tadi disebutkan, karena anggota sujud yang mencangkup dari atas sampai ke bawah itu dia meletakkannya semuanya
merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan sujud. Dari atas sampai ke bawah, dari kening sampai ke telapak kakinya. Semuanya mencakup. Menghadap ke arah kiblat. Bagaimana kemarin yang telah kita sebutkan bahwa ketika dalam keadaan sujud disunahkan jari jemarinya itu menghadap ke arah kiblat, dikumpulkan seperti sujud. Wahada sunnah. Berbeda ketika dalam keadaan ruku. Ketika dalam keadaan ruku, jari jemarinya itu pegang. Para ulama menyebutkan seperti dia memegang lututnya. Al-qabid 'alaiha. Sedangkan ketika sujud menghadap ke arah kiblat, jari jemarinya, dan juga atraf, ujung dari telapak kakinya juga dilipatkan menghadap ke arah kiblat. Semuanya menghadap ke arah kiblat. Dari tunduk patuh dari anggota tubuh kita dari atas sampai ke bawah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika dalam keadaan sujud, apa yang dia baca ketika dia zikir ketika dalam keadaan sujud? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dia sebutkan keadaannya ketika dia keadaan sujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang maha tinggi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika berzikir mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Baik. Orang-orang Syiah, Ar-Rafidhah, mereka yang sujud meletakkan batu di tempat keningnya. Mereka mengatakan ini batunya dari batu negeri Karbala, sehingga mereka kemana-mana bawa batu itu. Ketika sujud diletakkan keningnya di atas batu. Ini orang-orang Syiah. Padahal di sana tidak ada dasarnya sama sekali yang mengharuskan harus batu ini, batu yang lain tidak boleh. Sehingga mereka rata-rata ada batu depannya, sujud di atas batunya tadi. Orang-orang Syiah. Kemudian dalam keadaan sujud, boleh seseorang ketika dalam keadaan sujud untuk menggunakan kedua sarung tangan atau kaos kaki atau khuf, akan tetapi tetap dia menempel, dia menempel di lantai. Ketika dalam cuaca dingin misalkan, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Ketika sujud, maka hafal jaiz. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan panas, terik, matahari yang sangat panas, para sahabat meregangkan pakaiannya ketika sujud di atas lantai dikarenakan cuaca yang sangat panas, tidak kuat. Fahada jaiz. Juga fahada jaiz. Yang jelas dia menempel di atas lantai, menempel. Walaupun ada pemisah seperti sarung tangan ataupun seperti olansua seperti ini, ya, akan tapi dia menempel di atas. Fahada jaiz. Wa qala hafizahullah ta'ala was-sujud a'zamul arkanis shalah. Dikatakan hafizahullah ta'ala bahwa sujud adalah merupakan rukun salat yang paling agung. Kenapa? Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fal afdal al-ahwal halun yakunu al-'abdu fiha aqrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sujud. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa sujud adalah merupakan rukun salat yang paling agung, dikarenakan ketika sujud itu adalah merupakan tempat yang dimana kita diijabah
doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rabb-nya itu ketika sujud. Dan tempat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sujud. Sehingga kesempatan seseorang ketika dalam keadaan sujud, perbanyak doa. Yang pertama baca zikir dulu, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu baca doa. Baca doa, fa'aksiru, banyak. Nabi SAW mengatakan fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Dan sujudnya di sini itu sujud yang mana saja. Kebiasaan orang sujudnya, doanya di sini sujud di rakaat yang terakhir. Padahal di sana tidak ada pengkhususan bahwa memperbanyak doa ketika sujud adalah ketika rakaat yang terakhir. Atau mungkin kemungkinan dia pas ingatnya ketika terakhir. Pas ingat, oh ini sujud terakhir ini, dia banyak doa. Jais. Sedangkan mengkhususkan bahwa sujud terakhir perbanyak doa, maka di sini tidak ada dalil pengkhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sujud kapan saja seseorang memperbanyak doa, mau sujud yang pertama, rakaat yang pertama, mau rakaat yang kedua, atau sujud yang pertama. Dalam setiap rakaat ada 2 kali sujud. Sujud yang pertama ataupun sujud yang kedua, ada jelas. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, jais. Boleh bagi dia untuk berdoa pada sujud yang mana saja. Tidak ada pengkhususan ketika sujud. Ini waktunya kapan? Rakaat pertama, rakaat kedua, itu tidak ada pengkhususan. Fal afdal ahwal, yakni keadaan yang paling utama, hal yakunul abdu fiha, seorang hamba ketika dalam keadaan salat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sujud, yaitu ketika dalam keadaan sujud. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa ketika dalam keadaan sujud, jangan sampai kita meletakkan siku kita di lantai ketika dalam keadaan sujud. Karena Nabi SAW memerintahkan seorang ketika dalam keadaan sujud untuk mengangkat sikunya. Nabi mengatakan, idza sajadta farfa' mirfaqai, ketika engkau sujud maka angkatlah kedua sikumu. Idza sajadta fadha kaffaik warfa mirfaqaik. Dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sajadta, apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Nah, angkatlah kedua sikumu. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa keadaan sifat dari sujud, jangan meletakkan siku kita di lantai. Nah, dan ilahnya di sini, yang diantaranya ilahnya itu menyerupai binatang buas. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa ketika dalam keadaan sujud, janganlah kalian meletakkan dhira', namanya ini dhira', seperti binatang buas. Kalian lihat anjing kalau dia duduk,
meletakkan ini semua. Anjing atau binatang buas yang lainnya, singa, macan, ketika dia duduk seperti ini semuanya menempel di lantainya. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk mengangkat karena ini orang yang meletakkan sikunya di bawah itu menyerupai binatang buas. Kemudian hikmah yang lainnya, seseorang ketika dia meletakkan sikunya, ini merupakan keadaan orang yang sholatnya malas. Berbeda dengan seorang yang meletakkan, mengangkat kedua sikunya, semangat dalam ibadahnya. Sedangkan menempelkan semuanya, ini keadaan orang yang malas. Kemudian suatu hal yang disunahkan ketika sujud, yaitu farroja baina yadai, meregangkan kedua tangannya. Bahkan dalam hadis Ibnu Buhainah bahwa Rasulullah SAW meregangkan kedua tangannya ketika sujud sampai terlihat putih ketiaknya Nabi alaihissalam. Ini yang dinamakan dengan tajnih. Ini ketika sujud disunnahkan untuk meregangkan. Akan tetapi hal ini jangan sampai menyakiti orang yang di sebelahnya. Karena apabila dia memaksakan, akan terkena orang lain yang di pinggir. Sikut ininya, misalkan dagunya dipegangkan seperti ini menyakiti orang yang di sebelahnya. Dan kalian ada kesempatan bisa, maka tajnih. Dan ketika sholat sendiri misalkan tajnih. Dan jangan sampai mubalaghah, terlalu. Ini mubalaghah di sini bukan mubalaghah ininya, tangannya sampai begini. Maka ini suatu kesalahan. Kaifiyah seseorang ketika meregangkan itu kaifiyahnya seseorang ketika dia mengangkat kedua tangannya. Angkat kedua tangan kan seperti ini. Maka ketika sujud seperti ini baru diregangkan kedua tangannya. Tidak ada seseorang yang ketika mengangkat kedua tangannya seperti ini. Allah. Jadi ketika dia sujud seperti sujudnya. Yang dimaukan adalah ininya yang dilebarkan, bukan telapak tangannya. Telapak tangannya tetap lebarkan ininya. Nah, maka ini tajnih seperti sayap. Dilebarkan ininya. Ini sunnah. Yang dilebarkan ininya bukan tangannya dilebarkan sebenarnya. Nah, ini bukan sifat sujud. Kalau seperti ini terlalu melebar seperti ini ditegangkan saja. Nah, ini dinamakan dengan tajnih. Qala hafizahullah taala ruknu tsami, rukun yang ke-8. Raf'u minas sujud wal julus baina as-sajdatain. Rukun yang ke-8 yaitu raf'u minas sujud, mengangkat ketika sujud, wal julus baina as-sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Liqali Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud, beliau tidak sujud kembali, sujud yang kedua, hatta yastawiya qa'idan, sehingga beliau betul-betul duduk dengan sempurna. Ini duduk dari sujudnya. Rawahul Muslim. Ar-ruknut tasi', rukun yang ke-9 yaitu tu'manina fi kulli af'al madhkurah. Tu'manina, tenang, fi kulli af'al madhkurah, pada perbuatan-perbuatan salat, gerakan-gerakan salat yang disebutkan. Bagaimana yang tadi kita sebutkan, ketika ruku tu'manina, tenang, sempurna, jangan terburu-buru. Berdiri ketika bangkit dari ruku juga sama, tenang.
berdiri dengan sempurna, jangan terburu-buru. Dan juga sujudnya dengan tenang, sempurnakan sujudnya, jangan terburu-buru. Ini namanya dengan tumanina. Wa qala hafizahullah ta'ala wa hiya as-sukun. Tumanina yaitu tenang. Wa in qalla, walaupun sedikit. Wa qaddala al-kitab wa sunnah ala anna man la yatma'innu fi salatihi la yakunu musalliyan wa yu'maru bi'adatiha. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa di sana terdapat dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan seseorang yang tidak tumanina dalam salatnya la yakunu musalliyan, maka dia tidak dinamakan orang yang salat. Wa yu'mar bi'adatiha, dan diperintahkan untuk mengulanginya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada orang yang salah ketika salatnya, Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah engkau salat, sesungguhnya kamu ini belum salat. Karena dia juga termasuk dalam gerakan yang sebelum diajarkan oleh Nabi SAW itu tidak tumanina, sehingga Nabi SAW mengejarkan untuk tumanina. Tumanina di sini adalah termasuk dari rukun-rukun salat. Nah, ini pendapat dari jumhur ulama. Dalam sujud, ruku, bangkit dari sujud, itu harus tumanina. Itu harus tumanina. Nah. Dan Nabi SAW di sana terdapat dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi SAW mengatakan bahwa sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang mencuri di dalam salatnya. Aswa'un nas sariqah alladhi yasruqu fi salatihi. Sejelek-jeleknya manusia adalah mereka yang mencuri dalam salatnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dalam salatnya?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seseorang yang tidak menyempurnakan rukunya, seseorang yang tidak menyempurnakan sujudnya, bahkan dia tidak meluruskan tulang punggungnya ketika bangkit dari ruku, maka dia seperti mencuri dalam salatnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa janganlah kalian salat seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Allah terus tidak ada tumanina di dalamnya. Tumanina yaitu sempurnakan sujudnya, sempurnakan rukunya dengan tenang. Ini baru setengah ruku langsung bangkit lagi. Sujudnya belum nempel sudah bangkit lagi. Terus seperti itu. Kebut salatnya, tidak tumanina di dalamnya, maka ini tidak sah. Karena tumanina adalah termasuk dari rukun min arkani as-shalah, rukun min arkani shalah. Bahkan ada orang yang sholat yang sangat cepat sekali, sholat tarawih itu cepat sekali. Allahu Akbar, sami Allahu akbar, Allahu Akbar, sami Allahu akbar, Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar, assalamualaikum, Allahu Akbar. Ini tumanina yang tidak ada. Apa manfaatnya seseorang ketika dia melaksanakan sholat? Sholat adalah ibadah. Sholat adalah sebaik-baiknya ibadah, rukun min arkani Islam, sehingga seseorang dianjurkan khusyuk di dalamnya. Bagaimana seorang akan khusyuk apabila dia sholatnya terburu-buru? Rukulah dengan sempurna. Sudah selesai ruku, luruskan kepalanya sejajar dengan punggungnya, baca zikir di dalamnya. Setelah itu bangkit dari ruku, tumanina, tenang, tidak terburu-buru. Karena inti dari sholat
adalah khusyuk di dalamnya. Inti dari salat adalah khusyuk di dalamnya. Sehingga tumanina adalah merupakan perkara yang dianjurkan. Termasuk dari rukun min arkani as-shalah. Dalam sujud, ruku dan juga yang lainnya. Nah, bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala juga menyebutkan hal yang sama, bahwa tumanina adalah merupakan rukun, sama seperti pendapat dari jumhur ulama. Nah, rukun min arkani shalah. Qala hafizahullah taala ar-rukn al-ashir wal hadi al-ashar at-tashahhud al-akhir wa jalsatuhu. Termasuk dari rukun rukunani al-ashir wal hadi al-ashar, rukun dua rukun yang ke-11 dan yang ke-10 dan yang ke-11, at-tashahhud al-akhir, tasyahud yang terakhir, wa jalsatuhu, dan duduknya. Wa yaqul at-tahiyatu ila akhirih, Allahumma shalli ala Muhammad, faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam lazimahu. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah memerintahkannya. Waqad qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa qala Ibnu Mas'ud kunna naqulu qabla an yufrida alaina tashahhud. Kami mengucapkan sebelum kami diperintahkan untuk tasyahud. Wa qawluhu qabla an yufrada, sebelum diwajibkan, dalil ala fardhihi. Ini merupakan dalil menunjukkan bahwa ini adalah merupakan rukun min arkani as-shalah, yaitu tasyahud al-akhir. Naam. Ar-ruknu tsani asyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud al-akhir. Rukun yang ke-12 yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang terakhir. Ya yaqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ma zada ala dzalika fa huwa sunnah. Itu seorang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ma zada ala dzalika, ini yang menambahkan bahwa sunnah. Ar-ruknu tsalits asyar at-tartib bainal arkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha murattabatan. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa qad 'allamaha lil musii murattabatan bi thumma. Rukun yang ke-13 yaitu tertib dalam melaksanakan rukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan tertib. Sallu, dan juga Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Faqad 'allama lil musii murattabatan bi thumma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada orang yang salah ketika salatnya dengan tertib, dengan kalimat thumma, kemudian lakukanlah seperti ini, kemudian lakukanlah seperti ini. Maka seseorang tidak boleh mendahulukan sujud sebelum dia ruku. Harus tertib antara satu dengan yang lain. Ar-ruknur rabi' asyar at-taslim. Rukun yang ke-14 yaitu at-taslim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa khitamuhu at-taslim. Dan salat diakhiri dengan salam. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim. Dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha taslim. Dan salat itu seseorang memperbolehkan, ini halalnya melakukan sesuatu setelah salat, yaitu setelah dia salam. Dinamakan dengan tahliluha at-taslim. Sesuatu yang diharamkan di dalam salat, makan, minum, maka ketika sudah salam maka halal. Itu diperbolehkan, halal. Hadis ini telah kita lewati, sanadnya hasan dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ini keluar oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, dan hadis sanadnya hasan. Fat-taslim syuri'a litahalluli minas shalah. Taslim disyariatkan karena seseorang diakhiri dengan salam di akhir salatnya.
fahuwa khitamuha wa alamatu intiahiha. Itu merupakan akhir dari salat dan alamat bahwa salatnya telah berakhir. Dan salam merupakan rukun min arkani as-salah, dan kaifiyahnya insyaallah taala kita akan bahas nanti. Kaifiyah salam, tata cara salam, insyaallah kita akan bahas ada di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pembahasan ini. Ini di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dengan ini kita sudah selesai dari rukun min arkan salat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ada 14. Nah, sisanya insyaallah sisa pembahasan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik pendengar, masih di 91,8 FM Radio Indah, siar-siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah telah kita simak bersama ya rekaman kajian dari kitab Mulakhas Al-Fiqhi ya, bersama Al-Ustadz Hilmi Bajri hafizahullah taala, dan pembahasan bab rukun salat, rukun yang ketiga hingga rukun yang ke-14 ya. Barakallahu fikum.